Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'du. Syukur alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan ini. Tentunya masih dalam rangkaian acara di Ramadan Tangguh yang diselenggarakan oleh Lembaga Zakat Infak Sodaqah Muhammadiyah Jawa Timur atau Lazismu Jawa Timur, Zakat Tumbuh Indonesia Tangguh. Para jamaah yang berbahagia, kita perlu memahami secara utuh bagaimana melaksanakan aktivitas-aktivitas keislaman kita secara komprehensif. Salah satunya di Ramadan ini adalah mendidik anak-anak kita, mendidik anak-anak yang bukan anak kandung kita menjadi bagian yang terpenting dalam mendorong sifat-sifat peduli pada sesama. Nah, jamaah yang berbahagia, di dalam Islam ternyata setelah kita mengkaji lebih jauh lagi, ada nilai-nilai dasar yang perlu kita fahami bersama-sama, sehingga nilai dasar itu khususnya pada pengasuhan anak, pada pendidikan anak menjadi sangat penting. Yang pertama, kita ingin bahwa dalam mendidik anak itu harus memperlakukan sesuai dengan gendernya, laki-laki dan perempuan sesuai dengan gendernya. Jadi dan harus bersikap adil, proporsional. Yang kedua, harus sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak. Jika kita melihat anak, maka tidak boleh juga di dalam Islam itu memaksakan kehendak orang tua sehingga anak itu merasa keberatan, merasa bahwa mereka kemudian terpaksa. Ruang inilah yang sangat penting di dalam Islam agar anak itu diberikan ruang partisipasi, mengajak. Kita juga memahami di hal yang lain bagi anak-anak yang mungkin kurang beruntung pada saat hari ini. Apakah mereka itu duafa, apakah mereka itu fakir, ataukah yatim, piatu, ataukah terlantar. Ternyata kita juga punya kewajiban untuk membantu mereka sesuai dengan kemampuan kita. Yang bisa membantu berdonasi saja melalui lembaga zakat yang memang concern di bidang itu. Saya yakin memang Lazismu sebagai salah satu lembaga zakat Muhammadiyah telah konsen dengan hal-hal tersebut. Dengan jaringan selama ini hampir 145 panti asuhan milik Muhammadiyah Aisyah di Jawa Timur, Lazismu punya peran besar di situ dengan mendorong untuk peningkatan kualitas adik-adik yatim piatu. Tetapi Lazismu saya kira juga tidak bisa berdiri sendiri. Mereka perlu dukungan dari para jamaah sekalian. Nah, apa yang harus kita lakukan pada anak kita, yaitu untuk anak yatim misalnya, kita ini di dalam surat At-Tahrim ayat 6 ya, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro waquduhan nasu wal hijarah 'alaiha wal malaik. Di dalam Islam, kemudian ketika kita ingin memberikan kualitas terbaik bagi anak, kita sering mendengarkan bahwa kita harus membuat generasi anak kita itu lebih baik daripada kita, tidak boleh mendengarkan generasi yang lemah. Sehingga di dalam surat An-Nisa ayat 9 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Dari sini kemudian kita ingin anak-anak kita tidak menjadi anak yang pemarah, anak-anak yang membantah, yang tidak beradab, anak-anak yang memang punya kualitas keilmuan, kualitas adab, memiliki kualitas ibadah yang memang lebih baik daripada kita.
Nah, ini yang harus kita lakukan. Tetapi kita juga punya tanggung jawab sosial juga kepada anak-anak yang mungkin belum beruntung, itu tadi yang saya sampaikan di awal. Dengan apa? Menyantuni mereka. Tapi tidak sekedar menyantuni, kita juga bisa memberikan arahan, mengajak mereka menatap masa depan lebih baik. Hari ini kita ingin layanan bagi anak yang kurang tidak beruntung itu tidak hanya di dalam panti. COVID yang hampir 2 tahun berjalan ini, banyak juga anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya sehingga menjadi yatim maupun yatim piatu. Bagi jamaah yang mengetahui mereka itu ada sekitar kita semacam itu, kita bisa menyantuni mereka. Tidak harus mereka dimasukkan ke dalam panti asuhan, karena mereka masih punya kerabat yang sanggup mengasuh, tapi mungkin punya keterbatasan dengan pembiayaan dia terkait dengan sekolah, kesehatan, dan sebagainya. Agar lebih tepat sasaran, memang lebih baik disalurkan kepada lembaga yang profesional. Kita sudah tahu bahwa lembaga profesional yang tepat melakukan itu adalah melalui Lazismu. Lazismu akan mendistribusikan seluruh infak dan sedekah Bapak Ibu untuk membantu mereka dengan bekerja sama melalui majelis-majelis yang saat ini concern terhadap layanan-layanan kesejahteraan bagi mereka kelompok-kelompok papa, yaitu majelis pelayanan sosial yang fokus pada pelayanan bagi anak yang tidak mampu, anak terlantar, kemudian anak korban kekerasan, anak yang kemudian tidak mendapatkan pengasuhan yang baik. Kemudian majelis tersebut juga melayani terhadap lansia, terlantar, disabilitas, dan kelompok-kelompok yang termarginalkan. Sinergi ini harus kita harapkan sehingga dukungan dari para jamaah di dalam Ramadan ini sangat menjadi penting untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang hadir di sekitar kita. Kita tidak bisa sendiri, kita harus bersama-sama sehingga masalah-masalah sosial itu bisa sedikit dan bertahap mulai terselesaikan di sekitar kita. Ini yang terpenting. Kemudian selain generasi yang baik, kita juga ingin suasana yang nyaman bagi kehidupan dan perkembangan anak. Islam memberikan nilai yang sangat prinsip nilai yang sangat mendasar. Dalam sirah Nabawiyah, Rasul pernah mengalami kondisi di mana cucu Rasulullah itu ketika Rasulullah sholat naik di atas punggung Rasulullah. Kemudian kita sujud, tapi Rasulullah dengan sangat tenang, sabar menunggu cucu-cucunya untuk bisa turun dari punggung beliau. Bahkan Rasulullah juga sering memberikan nasihat-nasihat kepada anak-anaknya. Terlebih lagi Rasul juga pernah memberikan semacam simbol ya, bahwa aku nanti bersama dengan orang-orang yang memang sering melayani anak-anak yatim. Dan ini penting, ini menjadi semangat dan ibroh kita bahwa anak-anak itu harus diperhatikan kualitas dan juga partisipasinya. Di era hari ini saya kira juga penting bagi Bapak Ibu ketika mendidik anak juga sesuai dengan kebutuhan anak. Mengarahkan anak, bukan memaksa anak. Ramadan adalah bagian terpenting untuk kita mendidik anak pada aspek-aspek spiritual dan sosial. Spiritualnya mulai dari belajar berpuasa, kemudian beribadah, kemudian yang terakhir adalah bagaimana dia meningkatkan kualitas bersedekahnya. Sosialnya nanti ajalah anak-anak kita itu untuk menyantuni orang yang tidak mampu. Itu tidak apa-apa, menjadi hal yang sangat menarik untuk kita kembangkan. Jangan dipaksa anak harus puasa langsung dengan penuh ya. Mereka diajari dengan puasa mungkin 2-3 jam, nanti berbuka lagi, puasa lagi. Itu salah satu nilai yang sangat kita kembangkan. Dan tidak harus dalam Ramadan ini kemudian memaksa anak-anak untuk menikmati santapan berbuka di tempat-tempat yang mungkin menurut orang tua menjadi layak dan punya prestisius, tapi ajarlah mereka dengan kesederhanaan. Disitulah menumbuhkan nilai spiritual dan sosial bagi anak-anak di bulan Ramadan ini. Yang
Selanjutnya adalah kita ingin juga nyaman itu termasuk sikap, ucapan kita, perilaku kita itu harus nyaman dengan anak-anak. Jangan sampai, mohon maaf, contoh ketika bapaknya pulang dari kerja itu tidak disambut dengan anak-anaknya, sehingga seolah ayah itu menjadi anggota keluarga yang mengerikan, menakutkan, ataupun ibu, ataupun kakak. Karena anak itu bertumbuh kembang di lingkungan yang terbaik adalah di lingkungan keluarga. Selain itu, tidak boleh mencela anak. Jangan juga membanding-bandingkan anak. Kenapa kakakmu gini, kamu tidak bisa begini? Kenapa kakakmu pintar, kamu tidak pintar? Tidak boleh semacam itu. Ramadan ini salah satu muhasabah untuk melihat potensi anak. Kalau dia itu pintar menulis kaligrafi, pintar menggambar, dia pintar bercerita, coba kita kembangkan di sana. Ramadan bukan media untuk menghakimi kualitas anak yang mungkin kita anggap tidak sesuai. Biarkan anak bertumbuh kembang dengan kemampuan dan potensinya, tetapi kita juga mengarahkan. Selain itu juga minat bakatnya juga harus kita kawal. Dan yang terlebih lagi, Ramadan ini salah satu cara untuk menumbuhkan, mengenalkan bagaimana berperilaku, berpakaian, beribadah, bertutur kata, beraktivitas yang sesuai dengan nilai Islam, ya. Jangan sampai anak kita kemudian menjadi anak-anak yang memang tidak terkendali sesuai dengan pengawasan kita. Para jamaah yang berbahagia, yang keenam, yaitu sering-seringlah kita menyambut anak dengan ramah guyon lah. Ramadan itu kan ada masa di mana menjelang berbuka, setelah berbuka, kemudian sholat tarawih berjamaah. Ada waktu-waktu yang memang kita bisa ramah dan menyambut anak dengan baik. Kemudian senyum dengan ketulusan. Seberat apapun pekerjaan, seberat apapun aktivitas kita, anak itu adalah bagian dari kehidupan kita bersama. Jadi berikan senyum meskipun itu hanya sedikit. Berikan waktu meskipun itu hanya sebentar. Tetapi ingatlah bahwa anak yang baik tentu berada di lingkungan yang terbaik. Bagaimana dengan anak-anak yang di luar kita yang belum beruntung? Kenalkan anak-anak itu, anak-anak kita untuk mau mengenal mereka, mau untuk menjadi teman mereka yang tidak mampu. Ajak anak-anak itu ke panti asuhan, anak kita ke panti asuhan, anak-anak kita untuk bertemu dengan orang yang tidak mampu, sehingga mereka akan terasah kepeduliannya dan menjadi orang yang memiliki spiritual dan sosial yang bagus dan bermanfaat di kemudian hari. Jamaah berbahagia, Ramadan ini momentum untuk menumbuhkan Indonesia tangguh selama kita hampir 2 tahun terpuruk dalam COVID-19. Semoga Allah memberikan kekuatan pada kita dan meningkatkan kualitas iman kita, menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang berkah, orang tua berkualitas, anak berkualitas, orang tua memiliki kader-kader, memiliki generasi yang patut dibanggakan. Jangan pernah paksa anak sesuai dengan keinginan orang tua, tetapi tetap tingkatkan potensi anak sehingga membanggakan bagi orang tua. Saya akhiri pertemuan ini. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Ramadan tangguh, zakat tumbuh, Indonesia tangguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengalirkan cinta untuk hamba lainnya yang lebih berhak menerima, seperti sebulir benih padi tumbuh menjelma berlipat kali. Allah menitipkan rezeki yang kan jadi berkah berlimpah untuk sesama. Bersama Nazismu kita berbagi